kasih untuk semua hamba Tuhan, para imam musik yang sudah melayani. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan Alkitab Saudara, Alkitab buku ataupun gadget, buka dan kita akan membaca dari Galatia 5, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 26. Seperti tadi yang sudah disampaikan, tema kita saat ini adalah berjalan seirama dengan Injil. Sudah terbuka semua? Saya akan bacakan buat saudara ya. Saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. LAI memberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, dan roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah menyapa Engkau ya Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini kami ingin Tuhan yang menyapa kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Pimpinlah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, karena tanpa pimpinan Roh Kudus maka pemberitaan ini akan menjadi sia-sia. Begitu juga pimpin jemaat-Mu yang mendengar, karena tanpa dipimpin Roh Kudus maka kami hanya menjadi seorang pendengar yang baik, namun tidak pernah masuk ke dalam hati kami, dan akhirnya hidup kami tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami transformasi. Bahkan kami bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karenanya, pimpin kami ya Roh Kudus dan berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita hari ini akan merenungkan tentang berjalan seirama dengan Injil. Dan ayat utama yang menjadi nats renungan kita hari ini adalah dari Galatia 5 yang sudah kita baca ayat 25. Saudara, mari kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 25. Sudah siap? Sepanjang khotbah saya sarankan saudara supaya Alkitabmu tetap terbuka. Tapi yang lebih penting hatimu juga terbuka. Amin. Baik. Kita baca ya ayat 25 ya. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh, sekali lagi. Jikalau kita, amin. Saudara-saudaraku, ini adalah seri khotbah yang terakhir tentang Injil. Ya. Karena selama 1,5 bulan kita sudah merenungkan tentang Injil, yaitu tentang esensi dari Injil. Injil itu adalah kabar baik. Jadi Injil bukan sebuah aturan, kamu harus melakukan itu dan jangan melakukan itu.
Jadi bukan soal perbuatan yang harus kita lakukan, tetapi Injil adalah soal perbuatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Bagi kita. Nah, kita sudah berbicara bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Injil adalah kekuatan Allah yang mentransformasi hidup kita. Lalu kita juga merenungkan apa bedanya antara berinjil dengan beragama. Kita juga sudah merenungkan antara Injil dan perbuatan moral kita. Juga Injil dengan ketaatan dibenarkan oleh iman, dan sampai minggu lalu Pak Horas juga bercerita tentang implikasi dari Injil. Yaitu Kristus itu sudah mati sejak saudara dan saya masih durhaka, masih berdosa. Saudara-saudaraku, saya mau mengawali khotbah saya dengan pertanyaan seperti ini. Saudaraku, boleh interaksi sedikit ya, boleh angkat tangan. Siapa yang bangun tidur hari ini tidak berbuat dosa? Ada enggak? Bangun tidur, kita lupakan yang kemarin ya. Tapi hari ini yang tidak berbuat dosa. Jadi sampai detik ini hidup saudara bersih nih. Ada enggak? Boleh angkat tangan. Kalau ada yang tidak berbuat dosa hari ini sampai detik ini. Nggak ada ya. Kalau saya balik sekarang, adakah yang berbuat dosa dari bangun tidur sampai sekarang jam berapa? Boleh angkat tangan? Yang berdosa. Kalau begitu silakan turunkan tangan saudara, terima kasih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara kita di sini yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang kudus? Saudara adalah orang kudus. Coba yang merasa orang kudus angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan? Pertanyaannya adalah, adakah saudara yang merasa saudara adalah orang kudus? Nggak ada yang angkat tangan ya. Jadi saudara orang-orang yang jahat dong kalau gitu ya. Ya? Bagaimana Pak Samsuri? Betul, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, begini. Beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, betul? Tetapi kita adalah orang-orang yang dianggap tidak berdosa oleh Allah Bapa. Melalui siapa? Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, selama kita masih hidup dengan tubuh yang fana ini, ya, tubuh yang fana ini artinya tubuh ini masih penuh dengan hasrat dan keinginan. Which is hasrat dan keinginan itu baik, betul? Ingin makan, ingin eksis, ingin ada hasrat juga seksual dan lain sebagainya. Tetapi seringkali hasrat itu, keinginan daging kita itu ya lebay, kelebihan, sehingga akhirnya kita berbuat dosa. Dan itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, betul ya? Nah, tapi saudara-saudaraku, Injil yang kita terima beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa kita ini dibenarkan. Ingat? Roma 5, hasil pembenaran. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Dengan perkata lain, kita adalah orang-orang kudus. Setuju enggak? Kudus bukan berarti kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita masih punya keinginan-keinginan. Ya, Rasul Paulus di dalam Galatia 5 yang tadi kita baca, ada dua dalam tubuh ini. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Roh itu roh huruf besar, artinya Roh Kudus. Saudara-saudaraku, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, kita dianggap orang yang tidak berdosa. Dan ini adalah pembenaran, justification dari Tuhan. Sehingga orang-orang yang memandang kepada salib, yang percaya bahwa Yesus di kayu salib ini untuk mengganti saya, karena harusnya saya yang disalib karena dosa-dosa saya, tapi saya percaya Yesus sudah menanggung dosa saya, maka
dia berubah menjadi orang-orang yang kudus. Kudus di mata Tuhan walaupun masih ada sinful nature, masih ada natur dosanya. Karena tubuh yang fana ini. Tambah lagi kita hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat. Godaan itu selalu ada dan datang membuat kita, mendorong kita untuk berbuat dosa. Tetapi kasih karunia, karya Yesus ini cukup. Amin. Mahal dan cukup. Dosa saudara, dosa yang lalu, sekarang, bahkan dosa yang akan datang, cukup nggak ditebus oleh Tuhan? Cukup nggak pertanyaannya? Masih ragu-ragu? Cukupkah pengorbanan Kristus untuk menghapus dosa-dosa saudara yang dulu, sekarang, dan akan datang? Cukup nggak? Dan untuk selamanya. Kalau saudara mengatakan tidak cukup, jangan-jangan kita sudah menyalibkan Yesus 2 kali. Berarti saudara-saudaraku, kita ini adalah orang-orang kudus secara posisi. Artinya ini adalah satu titik bahwa kita ini adalah orang yang dipandang Allah Bapa yang Maha Kudus itu sebagai orang-orang yang kudus. Sebagai orang yang sudah dikuduskan melalui Yesus Kristus. Sampai sini saudara mengerti? Jadi secara posisi walaupun kita masih jatuh ke dalam dosa, kita ini adalah orang-orang kudus. Ada amin? Ya. Tetapi memang kekudusan kita belum sempurna. Karena tadi pagi kita jatuh ke dalam dosa. Ya, nanti pulang dari gereja kita jatuh dalam dosa. Bahkan mungkin di gereja ini kita jatuh ke dalam dosa. Ketika saya marah sama Christian tadi, saya sudah jatuh dalam dosa. Tetapi saudara-saudaraku, dosa kita itu tidak dipandang oleh Allah, tapi yang dipandang adalah Yesus Kristus. Dan ini adalah proses pengudusan yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus. Sehingga kita secara posisi ketika kita lahir baru, kita adalah orang-orang kudus. Amin? Ada amin? Sekarang saya tanya lagi, berapa banyak di antara kita adalah orang-orang kudus? Angkat tangan. Yes. Betul. Jadi memang kita ini sekarang adalah orang-orang kudus. Artinya kita bisa bertemu dengan Allah yang kudus, betul? Jadi kalau kita mati, posisi kita udah menjadi orang-orang yang kudus, benar? Betul. Tapi kekudusan kita belum sempurna. Seperti saya bilang tadi, kita masih pakai tubuh yang fana dan kita masih hidup di dunia yang jahat. Kekudusan yang sempurna kapan terjadinya? Nanti. Pada saat Tuhan Yesus datang. Ya, kalau kita baca di dalam Tesalonika dan kitab Wahyu, kitab Korintus juga, bahwa nanti pada saat Yesus datang dalam sekejap mata, ya, kita akan terbang, betul? Itu yang namanya rapture, gitu ya. Dan saat itu kita akan menggunakan tubuh yang baru. Ya, begitupun dengan saudara-saudara kita yang sudah telah mati dahulu, mereka akan lebih dulu dibangkitkan dalam sekejap mata. Dan disitulah kita akan kudus secara sempurna, betul? Ya, ingat ya, sekarang kita kudus secara posisi, artinya kita dikuduskan dan ini simultan searah dengan istilah pembenaran, dibenarkan. Jadi saudara berdosa tapi saudara dibenarkan sehingga saudara adalah orang-orang kudus di hadapan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi kekudusan kita belum sempurna, kekudusan kita sempurna nanti kalau sudah Tuhan Yesus datang atau Tuhan Yesus belum datang tapi kita sudah mati. Ya, karena tubuh ini kan tinggal masuk ke dalam tanah, tanam gitu kan. Tetapi kita akan bangkit dengan roh, ya, menanti kedatangan Yesus. Kita sudah dengan kekudusan yang sempurna, kita udah gak berbuat dosa lagi. Nah masalahnya adalah antara titik kudus secara posisi sekarang kita dengan kudus yang sempurna, ini ada waktu, betul? Ada waktu dan jarak. Benar? Kalau nggak benar, kalau saudara mau kudus sempurna, mari. Saudara langsung ke surga saat ini. Ada yang mau? Nggak mau ya? Jujur kamu. Yang lain juga pasti jawabannya enggak, tapi diem aja. Gitu ya. Tapi kita yakin saudara-saudaraku bahwa kalau kita mati, kita sudah diterima oleh Allah Bapa. Amin, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Masalahnya ini adalah ada waktu antara kita kudus secara posisi karena kita sudah dikuduskan dengan kudus secara sempurna nanti. Inilah yang dinamakan dengan kudus secara progresif. Progresif itu sebuah kata yang mengindikasikan pertumbuhan, betul? Ya, semakin positif. Nah, saudara-saudaraku, di dalam kita berusaha kudus secara progresif sampai akhirnya kita kembali ke rumah Bapa, inilah yang diminta supaya kita berjalan seirama dengan Injil. Ya. Tadi dibilang ayat 25 dikatakan begini, ini ada dua kalimat nih sebenarnya, dua anak kalimat kalau saudara perhatikan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Kalimat yang pertama katakan jika kita hidup oleh roh. Apa artinya? Saudara-saudaraku, inilah pengudusan posisi. Pengudusan posisi adalah karya Allah Bapa yang dieksekusi dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan diterapkan di dalam hidup manusia yang mau percaya di dalam iman oleh Roh Kudus. Oleh karenanya Allah Tritunggal itu bekerja sama. Saudara mengerti ya? Ini adalah doktrin teologi kita. Bahwa Tuhan kita Allah yang Esa, Ehad, tetapi dia ada tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam setiap doa, pentahbisan dan lain sebagainya kita mengatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Tetapi Bapa akan menerima doa kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, ini intermezzo sedikit. Jadi kalau saudara berdoa, either saudara berkata dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin, or dalam nama Yesus, amin. Jangan dua-duanya. Saya sering mendengar dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Nggak salah sih, tapi itu berlebihan. Saudara sudah sebut dalam nama Anak, siapa itu Anak? Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah. Tidak usah ditambah lagi dengan dalam nama Yesus. Kalau saudara mau berdoa ya dalam nama Yesus. Ngerti ya saudara ya? Mudah-mudahan kita mengerti. Nah kita lanjut saudara-saudaraku. Nah inilah selama kita melakukan kudus secara progresif ini, maka kita perlu berjalan seirama dengan Injil. Ya, jadi berjalan seirama dengan Injil. Jadi kalau dikatakan di situ tadi jika kita hidup oleh roh, artinya ayat paralelnya adalah coba kita buka Roma 6. Ya, jadi ini kan ada dua pernyataan. Jika kita hidup dalam roh, maka baiklah ini kita seharusnya kita dipimpin oleh roh. Roh itu huruf besar, itu artinya Roh Kudus. Nah ayat paralelnya yang ditulis oleh Paulus juga, mari kita baca saudara-saudaraku Roma 6 ayat 2. Ya dari ayat 1 bolehlah. Paulus kan bilang begini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Yang saya mau tekankan ayat 2, sekali-sekali bukankah kita telah mati bagi dosa. Jadi kalau ayat Galatia 5 ayat 25 itu mengatakan tadi hidup oleh roh, itu artinya kita mati bagi dosa. Hidup oleh roh adalah artinya kita sini sekarang sudah mati bagi dosa dan kita sekarang hidup oleh Roh Kudus. Dan ini adalah kekudusan kita secara posisi. Inilah istilahnya lahir baru. Jadi di Galatia 5 tadi, kembali lagi boleh ke Galatia 5 ayat 25, dikatakan jika kamu hidup oleh roh, itu berarti kalau kamu sudah hidup oleh Roh Kudus, berarti kamu sudah mati bagi dosa di Roma 6, lalu Roma 6 ayat 11 juga dikatakan demikian hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Artinya kalau kita sudah lahir baru, ya, jikalau kita hidup oleh roh, jika kita sudah lahir baru,
kita sudah percaya dan beriman kepada Yesus dengan hidup dan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dihapus dosanya, maka ada lanjutannya, dikatakan baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalimat yang pertama itu adalah kalimat indikatif, artinya itu sebuah indikasi kepada jemaat di Galatia. Orang-orang Galatia, kalau kamu sudah lahir baru, artinya hidup oleh Roh, lalu dilanjutkan oleh kalimat kedua. Kalau di dalam grammar bahasa aslinya, kalimat kedua ini adalah imperatif. Imperatif itu artinya kalimat perintah. Baiklah, kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Di sini huruf besar semua. Sebenarnya yang huruf besar hanya rohnya saja. Artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah sebenarnya yang dinamakan hidup berjalan seirama dengan Injil. Injil yang sudah kita renungkan selama 1,5 bulan ini, maka hari ini kita ditantang untuk memeriksa diri kita, apakah kita sudah berjalan seirama dengan Injil. Di dalam LAI dikatakan di situ, baiklah kamu dipimpin oleh Roh. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya, dipimpin itu bahasa aslinya itu, bahasa Yunani ini adalah stoikeo, artinya berjalan. Ya. Jadi sebenarnya dikatakan kalau kamu udah hidup dalam Roh, maka kamu baiklah berjalan seirama dengan Roh. Jadi ini adalah sebuah metafora sebenarnya, ya, atau kata metafor yang digunakan oleh Paulus, bahwa kamu harus berjalan seirama, seinjil dengan Roh. Stoikeo itu adalah berjalan bukan dalam arti seperti kita berjalan biasa, enggak. Tapi berjalan seperti derap langkah tentara, ya, yang mau berperang. Saudara, kalau yang rumahnya dekat Kostrad dengan mana, kadang-kadang pagi-pagi kita dengar tentara berbaris sambil lari, betul? Sambil lari gitu ya. Kalau di bule kan apa namanya? Terus pasukannya gitu ya. Tahu nggak? Ya kalau di Indonesia biasanya nyanyi apa ya? Ada 17 Agustus tahun 45. Ya kan, yang mimpin oleh komandannya. Terus pasukannya semua nyanyi. Dan mereka itu melangkah, apakah dia jalan atau lari, harus melangkah seirama dengan lagu itu. Betul? Dan harus seirama dengan perintah komandannya. Jadi kalau bisa 17 Agustus, itu nggak boleh langkahnya ada yang lain, harus sama derapnya. Karena itu latihan, itu bukan latihan fisik ya, itu latihan perang. Jadi pada zaman dulu kalau perang, sekarang jarang perang. Perang itu kalau misalnya dia tanpa alat, dia kan harus berjalan, berderap, melawan musuh. Nah itu metafora yang digunakan oleh Rasul Paulus sebenarnya. Dipimpin oleh Roh artinya berjalan seirama dengan Roh Kudus. Artinya Roh bilang kemana, komandan bilang kemana, pasukan itu kan bilang, komandan bilang hadap kiri, gitu, sambil menyanyi, itulah hari kemerdekaan. Mereka derapnya tuh tetap brek, terus belok kiri. Lalu nanti dia bilang hadap kanan, tetap hari merdeka, brek, belok kanan. Betul, saudara bisa bayangkan ya. Jadi ini metafora yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita sudah hidup di dalam Roh, hidup oleh Roh, kita lahir baru, maka kita juga hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti pasukan peleton tentara yang sedang berjalan berderap mengikuti irama derap kaki dan mengikuti komandannya. Jadi saudara-saudaraku tidak berhenti sampai kalimat yang pertama, oh yang penting saya sudah terima Yesus lahir baru. Ada lanjutannya. Dikatakan baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah yang terjadi di dalam proses pengudusan kita secara progresif antara sekarang sampai nanti pengudusan sempurna. Amin. Rasul Paulus di surat yang lain mengatakan, hendaklah kamu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini bukan sekali jadi, semakin itu artinya proses.
Jadi dalam hidup ini kita harus semakin serupa dengan Kristus. Enggak plek keteplek langsung karakteristik kita sama 100% dengan Kristus. Enggak mungkin karena dia tidak berdosa. Tetapi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi sekali lagi kalau dikatakan kita di dalam kekudusan yang progresif, harus ada progres. Saudara kapan menjadi orang Kristen? Coba periksa, ada progres enggak? Progres itu enggak ada yang turun ya, progres itu pasti naik, positif. Kalaupun turun sebentar, dia naik lagi. Jadi kita harus hidup progres. Dan itu artinya kita berjalan di dalam Injil, seirama dengan Injil. Kembali lagi ke Galatia 5, dia katakan begini, walaupun kita sudah hidup oleh roh, kita sudah lahir baru, tapi di dalam diri kita ini masih ada kedagingan. Ya. Tetapi ada juga Roh Kudus. Jadi di dalam diri kita ini selalu berperang. Ya, namanya juga progres ya. Berarti kan ada perjuangan di dalam batin kita. Betul? Setiap hari kita berperang melawan dosa. Berperang antara keinginan daging dengan keinginan roh. Bagaikan orang tarik tambang. Dan tarik tambang itu kan tahu ya, tegangan ya. Satu tarik sini, satu tarik sana. Jadi kalau tarik di sini, yang sini yang menang, tiba-tiba ketarik lagi ke sana gitu. Ya. Itu adalah gambaran hidup kita. Jadi di dalam hidup kita itu selalu ada tarik menarik antara keinginan daging dengan pimpinan Roh Kudus. Tetapi yang penting itu boleh dan itu wajar. Itu sebabnya Petrus juga kasih tahu bahwa kamu harus berjuang. Jadi kalau Rasul Paulus katakan tadi bahwa kita mati dalam dosa, itu bukan berarti kita enggak berdosa lagi, enggak mungkin jatuh ke dalam dosa. Tetap kita mungkin jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena kita udah hidup oleh roh, Roh Kudus itu yang adalah Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita. Dan itulah yang akan menguatkan kita untuk melawan segala kedagingan. Selama kita hidup itu bagaikan tarik tambang, jadi kadang-kadang kejelekan itu menang gitu ya. Tapi ketika kita baca firman setiap hari kita berdoa, lalu Roh Kudus narik lagi ke kanan ya, ke arah kebaikan. Sehingga kita tidak terus jatuh ke dalam dosa. Tetapi besok kita ketemu orang yang ngeselin, yang ngomongin kita, yang mencela kita, lalu ditarik lagi kita menjadi keinginan daging. Dan itu yang terjadi, tarik menarik seperti tarik tambang antara keinginan daging dan keinginan roh. Tapi saudara-saudaraku, ujungnya harus kebenaran yang menang, betul? Harus Roh Kudus yang menang. Itu artinya kita dipimpin oleh roh. Nah saudara-saudaraku, kalau kekudusan kita secara posisi 100% adalah pekerjaan Allah, karena memang keselamatan itu adalah kasih karunia. Tidak ada sedikit pun usaha kita yang bisa membuat kita diselamatkan, amin. Tetapi kalau kekudusan secara progresif yang sedang kita jalani ini adalah karya dari Allah bekerja sama dengan kita. Jadi sekali lagi pengudusan posisi adalah 100% pekerjaan Allah. Tetapi selama kita belum kudus sempurna, masih dalam kudus kudus secara progresif, itu dua pihak, yaitu Allah melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan yang kedua adalah kita kerjasama. Masalahnya kita mau kerjasama nggak dengan Roh Kudus? Dan kalau dikatakan bahwa kita ini hidup dipimpin oleh Roh, maka itu berarti kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh sebenarnya manifestasi praktisnya menurut saya hanya dua. Yang pertama, ya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah yang supranatural. Dan itu apa indikatornya? Indikatornya adalah buah roh. Yang kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri ini paling susah. Tetapi ketika itu muncul dari diri kita,
maka itu adalah indikator bahwa kita dipimpin oleh Roh. Jadi saudara-saudaraku, caranya kita hidup seirama dengan Injil artinya dipimpin oleh Roh. Yang pertama adalah supaya kita ini hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karenanya penting buat kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan di waktu teduh kita setiap kita bangun tidur, supaya hidup kita hari ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Yang kedua adalah dipimpin oleh firman. Dipimpin oleh firman yang saudara baca dan renungkan setiap hari maupun setiap minggu. Jadi dipimpin oleh Roh supaya hidup kita seirama dengan Injil yang sudah kita terima. Artinya adalah satu, hidup memang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Kedua, Allah dipimpin oleh firman, Word of God. Sampai sini saudara mengerti ya? Jadi bagaimana kita berjalan seirama dengan Injil, itu artinya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Implikasinya apa? Pertanyaan saya adalah, berarti kita hidup dipimpin Roh bukan hanya di gereja pada saat ini, tetapi dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh bidang area kehidupan kita. Amin? Amin. Saudara siap dipimpin oleh Roh? Saudara mau menyerahkan diri saudara, hidup saudara dipimpin oleh Roh? Sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Saudara punya pergumulan apa selama ini? Begini saudara-saudaraku, hidup kita dipimpin oleh Roh akan terlihat dari buahnya. Misalnya, ketika kita sebagai pekerja diperhadapkan dengan masalah karir, yang mana kita bisa naik jabatan tetapi kita harus melakukan sesuatu yang salah. Misalnya apa ya? Misalnya kita harus berani menjatuhkan orang lain atau peer sesama kita. Nah, disinilah hidup dipimpin oleh Roh berperan. Keputusan kita apa? Ya. Di saat saya kemarin reuni ya oleh teman-teman saya, tapi nggak apa-apa sih, reuni kan boleh-boleh aja kita nyanyi-nyanyi di Inul, ya, di Inul Blok M gitu ya, lagu-lagunya lagu-lagu 80s gitu, gitu kan, nggak apa-apa. Tetapi ketika engkau reuni, lalu teman-teman saudara mengajak ke satu tempat yang seharusnya saudara tidak di situ. Nah, di sini saudara dipimpin oleh Roh enggak untuk memutuskan saya ikut atau enggak? Ketika saya dan saudara misalnya sedang bermasalah dengan pasangan atau dengan orang tua dan anak, masalahnya bisa apa aja, ada masalah warisan mungkin, adalah masalah perbedaan pendapat dan lain sebagainya, sehingga misalnya saudara berantem hebat dengan pasangan saudara, bisa jadi saudara yang salah atau pasangan istri atau suami saudara yang salah. Nah, akan kelihatan sikap dan langkah kita itu dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak pada apa yang menjadi sikap kita. Jadi dipimpin oleh Roh artinya kita melangkah seirama dengan Roh Kudus. Sama seperti anggota tentara tadi yang berjalan serempak berderap mengikuti langkah pemimpin barisannya. Dan itu juga kita. Itu berarti kita harus melangkah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau pada satu saat misalnya di reuni, Roh Kudus mendorong kita untuk bersaksi tentang Kristus bagi teman-teman kita yang belum percaya Kristus. Maukah kita tidak berdiam diri dan berbicara tentang Kristus? Itu juga indikator bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam mengambil keputusan di keluarga, di bisnis, di pekerjaan, biarlah dirimu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak melakukan tindakan keputusan-keputusan yang membuat kita berpotensi untuk mendukakan Allah, berdosa.
Kalau memang Tuhan bilang ya sudah, kamu jangan ambil keputusan itu, jangan kamu melangkah, lebih baik kita berdiam diri. Oleh karenanya sekali lagi kita harus peka akan pimpinan roh. Dari dulu sebenarnya begitu, orang Israel juga begitu ya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh roh. Dalam bentuk apa? Tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu bergerak, mereka berjalan. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka berhenti, beristirahat. Begitupun malam hari. Awan dan api seringkali merupakan satu simbol kehadiran Allah. Ketika malam api itu berjalan, mereka berjalan. Tetapi ketika tiang api itu berhenti, mereka berhenti beristirahat. Sama seperti itu polanya. Kita pun sekarang sudah ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita harus peka dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus katakan, kamu jangan berjalan, ya kamu berhenti. Ketika Roh Kudus katakan, kamu jalan, maka kamu berjalan. Dan itu di dalam setiap area kehidupan kita. Sehingga penting sekali lagi, pimpinan Roh Kudus itu bukan hanya di dalam peristiwa atau hal-hal yang rohani seperti di gereja ini. Tetapi 24 jam selama 7 hari. Amin. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ayat tadi mengatakan, kalau kita itu hidup oleh roh, maka kita harus juga dipimpin oleh roh. Termasuk juga di dalam melakukan hal-hal yang baik. Ya. Kalau saudara melayani di sini, saya melayani khotbah, saya melayani pimpin doa, melayani musik dan lain sebagainya, itu bisa dipimpin oleh daging loh. Bukan dipimpin oleh roh. Jadi jangan kita berpikir ya pimpinan roh itu hanya di dalam hal-hal yang reguler atau sekuler. Di dalam melayani juga. Ketika saya melayani supaya saya dilihat orang menjadi orang yang rajin melayani, ya, supaya saya bisa dilihat saya lebih baik dari pendeta Horas dalam melayani, maka sebenarnya saya melayani tidak dipimpin oleh roh, tapi dipimpin oleh kedagingan. Memang kedagingannya bukan percabulan, penyembahan berhala, tapi saudara lihat juga di situ. Ya, di ayat Galatia 5 ayat 20 itu kan ada kepentingan diri sendiri, ada iri hati, ada amarah, kesombongan. Itu yang kadang-kadang ya mungkin perbuatan daging yang lebih terhormat lah. Ya, kalau membunuh, cabul, berzina itu kan perbuatan daging yang sangat tidak terhormat, nyata-nyata. Ya, tetapi kita tanpa sadar seringkali melakukan perbuatan daging yang terhormat dalam tanda kutip, yaitu iri hati. Ya, di dalam melayani kita suka iri hati, di dalam melayani kita sombong. Ya, ada gereja-gereja, saya tidak mau menyalahkan, tapi ada begini, saya menganalisa banyak sekali, ada beberapa gereja yang ya nggak boleh ada pendeta lain selain gembalanya. Kenapa? Kalau tiba-tiba dia ngundang orang lain atau dia memasukkan orang lain, ternyata orang itu lebih baik khotbahnya dari saya, maka saya akan kehilangan pamor. Itu kan tingkah laku rohani ya, pelayanan, tetapi didorong bukan oleh roh, tetapi didorong oleh perbuatan daging. Karena dia iri hati, karena dia sombong. Begitupun kalau kita melayani supaya kita ditepuk tangan, supaya kita dipuji-puji orang. Kalau saya bilang, wah Panaldo khotbahnya oke, gitu, itu saya bangga dan saya mencari pujian itu, maka sebenarnya pelayanan saya itu adalah didorong oleh perbuatan daging, bukan perbuatan roh. Mengerti ya saudara? Jadi saudara-saudara hari ini diingatkan bahwa kita harus benar-benar dipimpin oleh roh. Sekali lagi saudara punya masalah apa? Punya masalah dengan suami, dengan istri, saudara punya masalah dengan anak, ya. Saudara punya masalah dengan rekan kerja, coba evaluasi. Di dalam menyikapi masalah-masalah saudara hari-hari ini, apakah saudara dipimpin oleh roh? Apakah saudara didorong di dalam mengambil keputusan berdasarkan perbuatan daging atau buah roh? Buah roh adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya boleh undang bro and sis untuk maju ke depan. Saya mau menutup dengan sama-sama kita membaca kitab Roma 2 ya. Yang mengingatkan kita lagi bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, sorry, Galatia 2. Galatia 2 ayat 20. Ya. Saudara-saudaraku, saya baca ya. Galatia 2 ayat 20. Atau apalah gitu. Ya saya baca ya. Rasul Paulus bilang begini, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Amin. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara-saudaraku, hidup kita bukan kita lagi. Makanya Paulus dibilang aku gak mau bermegah. Ya, dan baiklah hidup kita hanya untuk memuliakan Kristus. Sehingga Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Amin? Amin. Saudara tahu kan lagu gini? Di mana ya? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini ya, dengan iman. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saya mau dengar jemaat saja nyanyi ya. Oke? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Ya. Tuh. Ya, doa. Sekali lagi ya, sama-sama nyanyikan. Yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup dalamku, tapi Yesus dalamku. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sapaan Tuhan bagi kami hari ini. Kami sungguh bersuka cita kalau kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah hadir dalam hidup kami, hati kami, dan siap untuk memimpin hidup kami. Kami sudah dikuduskan oleh kuasa hidup dan kebangkitan dari Yesus Kristus, dan sekarang kami hidup di dalam kekudusan yang progresif. Dan biarlah selama masa itu Roh Kudus di dalam roh dan firman yang memimpin hidup kami, hingga saatnya nanti kami memasuki kekudusan yang sempurna bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kiranya setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, supaya di dalam pengudusan mereka boleh terus berserah untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga setiap manifestasi, setiap keputusan, pertimbangan yang akan mereka ambil di dalam hal apapun Tuhan, dalam hal pekerjaan, profesi, di dalam menangani klien, di dalam relasi, di dalam keluarga, semuanya dipimpin dan hasil dari pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.